Aku paling suka nih di antara semua tembok raksasa Cina. Bahan pokok di China itu, harga beras di China itu, telur pun harganya itu sekitar, mereka itu bahkan gak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Jadi, di video kali ini aku ingin membahas kelebihan dan juga kekurangan selama aku tinggal di China. Tapi, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, sebelum kita membahas kekurangannya, jadi kita akan membahas kelebihan tinggal di China terlebih dahulu. Yang pertama, enaknya tinggal di China itu, transportasi itu mudah dan juga murah ya teman-teman. Kenapa mudah dan juga murah? Karena di sana itu ada transportasi sepeda, sepeda goes, ada transportasi sepeda listrik, ada bus, ada taksi, ada kereta cepat, ada kereta yang biasa aja, kereta ekonomis. Semua itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Aku pernah mencoba transportasi publik China, yaitu bus, kereta, taksi, dan sebagainya. Aku pernah coba sih teman-teman. Nah, pertama-tama bus ya. Bus di China itu memiliki nomornya masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau ke sini, nomornya segini. Kalau mau ke tempat ini, nomornya segini. Dan harganya itu berbeda-beda. Misalkan ya, bus nomor 10 harganya itu 1 yuan. Bus nomor 228 harganya itu 1,5 yuan. Bus nomor 80 harganya itu 1 yuan. Itu tuh sangat murah banget ya teman-teman. Baik jauh dekat harganya itu sama ya. Jadi nggak ada tuh harga kenaikan harga bus ya. Misalkan nih harganya itu ke orang lain 1 yuan, tapi ke kita itu harganya 5 yuan. Itu nggak ada ya teman-teman. Yang kedua, ada transportasi publik China itu ada sepeda ya. Aku paling suka itu memakai sepeda goes. Kenapa aku suka memakai sepeda goes? Karena jujur aku nggak bisa naik motor dan aku nggak bisa pakai sepeda listrik yang pakai apa ya? Pakai pedal gini kan? Pedal apa ini namanya? Nah, harganya itu 1,5 yuan teman-teman. Dimulai daripada saat kita scan barcode menggunakan Alipay atau WeChat Pay atau Meituan, itu harganya dimulai 1,5 yuan. Baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, harganya 1,5 yuan. Tapi kalau misalkan ya, durasinya itu lama banget, nah itu bisa lebih dari 1,5 yuan. Yang ketiga, ada transportasi umum China, sepeda listrik. Nah, sepeda listrik ini lebih mahal daripada sepeda yang goes karena dia itu menggunakan baterai dan dicas. Kecepatannya itu lebih cepat daripada kita memakai sepeda goes ya teman-teman. So, harganya itu lebih mahal daripada sepeda goes. Harganya itu tergantung jaraknya ya. Waktu itu aku pernah naik diboncengin teman sih maksudnya. Aku pernah naik diboncengin temen itu harganya itu 3 yuan. Dan ini lebih mahal daripada sepeda goes yang harganya cuma 1,5 yuan. Yang ketiga ada kereta cepat teman-teman. Aku paling suka nih di antara semua transportasi publik China, aku paling suka kereta cepat. Karena kereta cepat itu harganya itu sangat affordable banget, harganya itu sangat murah. Kita cuma bayar 3 yuan atau 2 yuan, itu tergantung dari dimana kita berhenti ya. Tergantung di stasiun mana kita berhenti. Harganya langsung terpampang di mesin.
Misalkan kita mau ke tembok raksasa Cina atau kita mau ke airport, harganya itu langsung ada di situ ya. Oke, next. Kelebihan yang kedua, WiFi itu di mana-mana. Kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman kalau kalian itu tidak memiliki koneksi internet. Karena WiFi di China itu di mana-mana ya teman-teman. Apalagi di public area seperti rumah sakit, universitas, sekolah, dan lain sebagainya itu pasti memiliki jaringan koneksi internet WiFi yang bisa kita akses kapan saja. Kelebihan yang ketiga, harga bahan pokok di China itu murah teman-teman. Aku pernah beli ya ke supermarket itu beras dan aku lihat harga beras di China itu Rp9.000. Itu tuh bukan beras yang biasa aja teman-teman, tapi itu beras yang pulen yang bagus, harganya itu cuma Rp9.000 per kilo. Bahkan ya, telur pun harganya itu sekitar 1 yuan untuk 1 butir teman-teman. Pertama kali aku ngeliat itu bener-bener kaget banget ya. Kayak what gitu loh. Ternyata semurah ini dan juga banyak jenisnya ya teman-teman. Itu benar-benar bisa menghemat biaya dan juga menghemat pengeluaran. Kalau kita makan di rumah masak sendiri itu bisa benar-benar menghemat biaya. Bahkan ya, aku pernah beli roti yang gede banget. Itu roti harganya itu cuma 1 yuan. Ukurannya itu gede banget teman-teman. Bahkan ada roti yang harganya 2 yuan itu harga isinya itu sayuran dan juga gede banget. Yang keempat, kalau misalkan ya kita belanja online terus udah seminggu dipakai, baik itu sepatu ataupun baik itu barang apa gitu ya, meskipun kalian udah 1 kali pakai, kalau misalkan kalian nggak cocok, kalian bisa mengembalikan barang itu. Bahkan penjualnya itu bakal ngasih uang kembaliannya itu 100% ya. Itu benar-benar enak banget teman-teman, worth it banget. Dimana lagi coba pedagang yang udah kita pakai barangnya tapi masih dikembalikan uangnya 100%. Yang kelima, enaknya tinggal di China itu bikin surat keterangan atau surat dari instansi pemerintah itu gratis. Contohnya apa sih? Contohnya aku nih ya, pada saat aku pergi ke China, otomatis aku harus lapor ke polisi setempat untuk meminta izin tinggal kepada mereka gitu. Nah, itu tuh gratis teman-teman, nggak dipungut biaya sama sekali. Terus untuk orang China-nya, kalau misalkan mereka ingin membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, itu gratis teman-teman, nggak dipungut biaya sama sekali. Terus aku tanyakan kepada mereka kenapa gitu kenapa mereka itu nggak mau dibayar gitu, nggak mau terima uang. Terus ada orang Cinanya yang bilang kalau misalkan di sini itu polisi dibayar oleh pemerintah, jadi kita sebagai masyarakat itu tidak perlu untuk membayar mereka gitu. Apalagi membuat SKCK atau membuat surat keterangan aku datang ke sana, surat izin tinggal sementara gitu istilahnya ya, itu nggak perlu bayar teman-teman begitu. Yang keenam, numpang transportasi online di China ya. Nah, aku pernah juga nih, aku mau pergi ke suatu tempat, terus aku tuh dari tempat A mau ke tempat B. Sedangkan dari tempat A ke tempat B itu harus memakai kereta ya. Atau enggak, kalau misalkan mau memakai mobil harus memakai taksi online. Tapi ada satu orang bapak-bapak yang dia itu memang rumahnya di tempat B ya. Terus mereka itu menawarkan jasa kepadaku untuk diantar ke sana sekaligus dia pulang gitu. Nah itu tuh harganya itu bakal jauh lebih murah dibanding kita memakai taksi online. Karena ini tuh
menguntungkan dua pihak ya. Pihak pertama itu aku sebagai penumpang, dan juga pihak yang kedua itu supirnya ya. Karena aku bisa sampai ke tujuan dan dia mendapatkan uang gitu. Walaupun dia mau pulang kampung. Tapi di sana nggak enaknya itu, misalkan ya mobil itu kan ada 4 tempat duduk kan. 2 di depan, 2 di belakang. Nah aku sama si Koko kan di belakang kan. Terus aku pikir dia itu cuma mau mengantarkan aku sama Koko. Ternyata enggak teman-teman. Di sana itu bisa juga ngambil orang lagi gitu loh. Membuka kursi itu untuk orang lain dan kita sama-sama pergi ke tempat B. Begitu teman-teman. Yang ketujuh, mereka itu sangat tepat waktu pada saat bekerja. Bahkan ya, si Koko, dia itu kalau misalkan kerja itu setengah jam lebih awal daripada yang lainnya. Terus kalau misalkan pulang, dia itu pulang paling terlambat dibanding teman-temannya. Karena aku pernah main ya ke tempat Koko, terus kayak kenapa gitu loh, kamu itu pulangnya lama banget gitu, pulangnya telat, datangnya itu selalu pagi banget, kenapa gitu, padahal kamu nggak dibayar gitu, nggak dibayar lebih. Tapi dia bilang ini pekerjaan aku suka gitu. Terus dia itu orang Cina itu ya suka untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade skillnya gitu, agar mereka itu dapat pekerjaan yang lebih baik lagi begitu teman-teman. Jadi aku salut sih sama kebiasaan mereka yang seperti ini, karena pada saat aku tinggal di lingkungan seperti itu dan kebanyakan orang-orang ingin terus mengupgrade dirinya lebih baik lagi, itu membuat aku tuh tertantang juga gitu loh untuk mengupgrade diriku lebih baik lagi gitu. Yang kedelapan, enaknya tinggal di China itu orang-orangnya cuek teman-teman. Yap, kebanyakan dari mereka itu tidak mau tahu dan tidak mau mengurusi kehidupan orang lain. Apalagi nih ya, kalau misalkan kita memakai baju ini, baju seperti ini, mereka itu nggak bakal mengomentari apa yang kita pakai. Hanya saja mata mereka itu melihat gitu ya, kayak penasaran gitu loh. Waktu itu juga aku memakai hijab, terus aku memakai gamis kan. Mereka nggak tanya kenapa kamu memakai ini, enggak. Cuma mereka itu lebih ke curious aja ya, lebih ke penasaran aja gitu loh. Terus kayak yang baru pertama kali, jadi mereka itu ngeliatin gitu. Terus mereka itu nggak suka gosip ya. Aku nggak tahu di lingkungan Cina yang lain, tapi di tempat aku tinggal itu seperti itu. Mereka itu tidak mau mengurusi orang lain dan tidak mau bergosip tentang orang lain. Nah, karena mereka pikir itu hanya membuang-buang waktu dan juga tidak ada gunanya pada diri mereka. So, mereka itu lebih suka untuk mengupgrade dirinya. Nah itu juga sih hal yang paling aku suka gitu ya. Karena di China aku bisa fokus sama diriku sendiri dan juga mengupgrade diriku menjadi lebih baik lagi. Nah setelah kita tahu kelebihan dan enaknya tinggal di China, aku akan membahas kekurangan tinggal di China. Yang pertama, WC teman-teman, atau toilet. Di China itu kita memiliki 4 musim ya. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Kita memiliki 4 musim. Dan di sana itu nggak ada air untuk membersihkan area itu ya. Cuma ada flush aja yang di toiletnya untuk membersihkan sisa buangan itu. Nah, selain itu juga kekurangannya, kita harus menyediakan tisu sendiri teman-teman. Kalau misalkan di mall besar, di kota-kota yang besar, mungkin mereka itu ada tisunya ya, lengkap dengan tisu, sabun, dan juga yang lainnya. Tapi aku tinggal di kota yang kecil, itu kita harus memiliki tisu sendiri. Bahkan aku pernah masuk ke toilet, terus aku ngeliat di situ tuh ada tisu,
Nah, harus di-scan dulu, ternyata harus bayar dulu teman-teman. Gak ada di sana tisu gratis, terkecuali di kota besar ataupun di mall-mall ya, seperti itu mungkin ya. Seperti tadi yang aku bilang, kalau misalkan mereka itu menyediakan fasilitas yang lengkap ya teman-teman. Yang kedua, nggak enaknya itu harus pakai VPN teman-teman. Selain aplikasi dari China, semuanya itu diblok dan harus memakai VPN. Bahkan untuk dapat notifikasi dari WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, harus menggunakan VPN. Kalau misalkan kalian tanya, kenapa sih nggak diaktifin terus VPN-nya setiap saat, jadi kita bisa mendapatkan notifikasi dari WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram gitu ya. Kalau kita menggunakan VPN dalam jangka waktu yang terus-menerus dan diaktifkan secara terus-menerus, maka aplikasi yang produk Cina-nya sendiri itu akan lemot teman-teman, seperti Pinduoduo, seperti Meituan dan lain sebagainya itu menjadi lemot ya. Kekurangan yang ketiga, di China itu orang-orang tidak bisa bahasa Inggris teman-teman. Bahkan aku tanya ya ke pelayan restoran untuk menanyakan menu saja, mereka itu tidak bisa dan tidak mengerti apa yang aku ucapkan. Terus solusinya gimana? Tidak lain tidak bukan adalah kita harus belajar bahasa Mandarin yang basic-basic ya teman-teman, yang simple-simple gitu ya. Meskipun pada saat kita ngobrol, mereka itu bahkan nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Karena aku juga seperti itu. Di Indonesia aku sudah belajar bahasa Mandarin yang basic-basic, yang simple-simple, yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari. Tapi mereka itu nggak ngerti apa yang kita ucapkan gitu loh teman-teman. Nah, terus ternyata pada saat aku datang ke Cina ya, terus aku datang ke beberapa tempat seperti Beijing, Shanghai, Xiamen, Henan, Luoyang, mereka itu memiliki bahasa sendiri, kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Medan gitu ya. Mereka itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Jadi tidak hanya Mandarin ya teman-teman. Jadi kalian lebih baik belajar bahasa Mandarin yang basic-basic, itu membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang kalian ucapkan daripada kalian tidak bisa sama sekali. So, itu dia teman-teman kekurangan dan kelebihan pada saat kita tinggal di China. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, kalau kalian punya kritik, saran, dan pertanyaan, silakan drop pertanyaan kalian di bawah dan aku akan menjawab pertanyaannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.